Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya undang, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kita bertemu kembali setelah 1 minggu kita beraktivitas penuh dan kita datang kembali ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Saya percaya mungkin 1 minggu lalu kita mengalami sesuatu ataupun mengalami sukacita. Tetapi salah satu hal yang saya paling percaya adalah penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, beracaralah penuh pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Biarlah kami membawa setiap pujian kami dengan rasa syukur kami dan begitu mengasihinya kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami dan mengurapi kami satu persatu. Kami siap Tuhan untuk beribadah dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan pengagungan kita kepada Tuhan yang terbaik, segala pujian dan penyembahan Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. mari sembah Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa
bersuka Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Sini Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi, mari kita naikkan pujian ini. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Sebab Engkau besar Tuhan, dan kami bersuka. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Sini Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada. Mari kita angkat tangan kita, mari sembah Tuhan, nyanyikan dan bersorak bagi nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, sebab Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau. Gunung tunduk, laut bergelora. Dan kami bersuka Yesus. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Sini Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu selamanya. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji. Sekali lagi, sebab tiada janji seperti Tuhan kita. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Oh, sebab Kau yang layak ditinggikan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Oh,
sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak diagungkan. Oh, sebab Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kami hendak mengucap syukur, pengagungan, puji-pujian hanya untuk-Mu, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik buat hidupku, buat hidupku. Engkau baik. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah Dia. Angkat tanganmu, katakan Hosana. Ku nyanyi Hosana. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, sekali lagi ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi, mari kita berikan yang terbaik hari ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sekali lagi, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah Tuhan.
Tuhan. Kaulah yang sekali lagi, sebab Kau yang layak. Kaulah yang Tuhan Yesus, sungguh baik dan sungguh baik penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi, haleluya. Ya, saya senang sekali bisa berdiri di tempat ini dan saya bersyukur ketika 3 tahun lalu saya baru pindah dari Madiun dan saya ditempatkan di tempat ini. Betapa bersyukurnya saya. Dan saya percaya mungkin saat ini mungkin saya belum berbuah baik, belum melebat seperti anggur di belakang sana. Tetapi saya sudah berada di tanah yang tepat. Ketika kita berada di tanah tempat, kita bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Amin. Dan begitu pula juga kasih Tuhan selalu baik buat saudara. Kebaikan Tuhan juga terbukti di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Kasih tos kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik. Siap untuk memuji Tuhan? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah cukup untuk membuktikan betapa baiknya Bapak Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan puja ini bersama-sama. Mari katakan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. siapa? Allah penyelamatku. Dia dikalahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah penyelamat. Angkat jempolnya katakan. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Siapa? Itu Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sebab Dia ada di dalam kita. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah Penolongku. Dia penuhi hatiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah, mari kita angkat tangan, kita katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Biarkan musik memuji Tuhan. He is so good to you and He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus He is so good to Boleh tunjuk you. teman yang kiri kanan, katakan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Siapa?
Sekali lagi. To you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Sekali lagi berdua untuk Tuhan. Sekali lagi yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh angkat tangannya. Wah. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. sekali lagi katakan. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Kita baca dari awal. Di hadapan kemegahan-Mu Ku datang di hadapan-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, di dalam hidup Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Engkau baik, Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik. Sekali lagi, di hadapan kebenaran-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, di dalam hidupku Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik, Engkau baik. Teramat baik. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat
duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji-pujian yang kita bawakan dari tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Segala keadaan apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan hari ini adalah semua baik. Amin. Dan kita akan mendengarkan firman. Dan sebelum kita mendengarkan firman, ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa kita harus lebih mengenal Tuhan. Karena kita adalah para penyembah-penyembah Tuhan. Menyembah tidak hanya di dalam sebuah gereja ketika hari Minggu, tetapi di dalam satu minggu kehidupan kita, itu adalah juga penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Dan kita akan mengangkat satu pujian ini bersama-sama. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya kasih-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu bila ku lihat wajah-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Bisa undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita harus menjadi bersama-sama. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Ini jemaat-Mu, ini gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hampir 1 tahun penyertaan Tuhan di tahun 2023 ini. Kami tahu ada banyak hal, tapi satu hal yang tidak boleh kami lewatkan dalam setiap kejadian demi kejadian yang kami alami. Biar itu membuat kami semakin mengenal Tuhan. Bukan kami hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu baik. Biar kami mengalami, merasakan, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bahwa Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Thank you. Terima kasih. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Menyembah-Mu amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan menyembahmu. Yes, Tuhan dan Rajaku, memujimu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu. Amin. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku. memujimu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siap, hati kami siap Tuhan, karena kami tahu hati kamilah titik kontak Engkau berbicara atas setiap hidup kami. Kami datang di tempat ini bukan dengan raga kami saja, tapi kami mau buka hati kami. Karena ketika hati kami terbuka, maka disitulah Tuhan bekerja, mengubahkan, meneguhkan, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi bibir tanah liat yang terbatas ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu, bukan apa yang menjadi kemauan hamba. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang mendengar, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Puji Tuhan dan sukacita di tempat ini. Ya, pagi hari ini saya mau men-sharingkan apa yang saya pelajari selama setahun ini. Gak kerasa ya. Gak tahu, mungkin ada beberapa yang juga merasa bahwa 2023 ini sudah hampir selesai Pak Toto. Cepat sekali rasanya, baru kemarin tahun baru, tiba-tiba ini sudah mau tahun baru lagi. Kita mau sama-sama belajar di 1 Korintus pasal 10. Satu Korintus 10 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu semua? Amin. Saya bacakan. Israel sebagai suatu peringatan. Ini kitabnya yang ditulis oleh Rasul Paulus. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut.
Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dibagut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Terakhir ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya. Pagi hari ini mungkin yang saya sharingkan adalah sebuah pesan yang Tuhan taruh kuat banget. Mungkin ini pesan yang profetik buat kehidupan saya. Adakah tampilan yang versi FAYH di LCD? 1 Korintus 10 ayat 1. Ya ada ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Satu Korintus 10 ayat 1 versi FAYH, firman Allah yang hidup mengatakan seperti ini ya. Saudara sekalian yang saya kasihi, jadi ayat firman Tuhan ini ditulis karena Rasul Paulus demikian mengasihi jemaat di Korintus. Saya percaya pada saat itu jemaat di Korintus adalah jemaat yang demikian besar juga jumlahnya. Paulus melanjutkan, janganlah kita lupa akan apa yang terjadi terhadap bangsa kita di padang gurun dahulu kala. Allah membimbing mereka dengan awan yang bergerak mendahului mereka dan membawa mereka dengan selamat melintasi Laut Merah. Saya garis bawahi di sini, janganlah kita lupa akan apa yang terjadi. Mungkin di versi terjemahan barunya enggak ada di sini. Tapi satu hal yang saya mau bagikan pagi hari ini adalah janganlah kita lupa. Nah, sebagai manusia sewajarnya, bahkan saya juga mengalami seringkali hal apa sih yang gak bisa kita lupakan? Pertama, kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain yang mungkin diperbuat 10 tahun yang lalu bisa masih kita ingat sampai hari ini. Yang kedua, perkataan orang lain yang menyakiti hati kita. Itu pun sampai hari ini mungkin kita nggak bisa lupa. Yang ketiga, masalah atau hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Perlakuan orang lain, perlakuan suami, perlakuan istri, atau buat anak-anak muda, perlakuan orang tua. Seringkali justru kita tidak bisa lupa untuk hal-hal yang buruk bagi kehidupan kita. Tapi justru ketika saya baca ayat 1 sampai ayat 4, Paulus ini menggambarkan ketika saya ada dalam keadaan yang gak enak, tiba-tiba ayat ini muncul. Janganlah kamu lupa.
Israel sebagai suatu peringatan. Mungkin Bapak Ibu Gembala pernah mengkhotbahkan ini. Di situ dikatakan Allah membimbing mereka dengan awan yang bergerak mendahului mereka dan membawa mereka dengan selamat melintasi Laut Merah. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang saya mau sampaikan, keadaan kita bisa berubah. Situasi ekonomi, situasi dunia, bahkan situasi kesehatan kita sendiri bisa berubah. Tetapi Tuhan tetaplah Tuhan yang sama. Baik tahun kemarin, tahun ini, bahkan tahun depan, Tuhan tetaplah Tuhan yang sama. Sepertinya sangat simpel. Tapi sering kali kita lupa bahwa Tuhan yang demikian luar biasa ini adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang mengasihi kita, adalah Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Tuhan yang sama yang membimbing bangsa Israel melewati padang gurun 40 tahun. Jumlahnya berapa? 2 juta. Penduduk Ngawi Pak Bambang bilang hanya 1 juta. 2 juta jiwa dalam waktu 40 tahun. Coba bayangkan sebentar ya. Alun-alun Ngawi aja nggak muat. Bayangkan kalau 2 juta jiwa ini jalan sepanjang Ngawi. Ini nggak tahu iring-iringannya seberapa panjangnya. Dan ini ada di padang gurun Bapak Ibu. Di ayat 1 ngomong di bawah perlindungan awan. Ketika mereka berada di panas terik, Tuhan sediakan tiang awan. Bisa bayangkan nggak? Begitu panasnya, di Ngawi ini ada awan yang menutupi karena di situ ada umat Tuhan yang berjalan. Sepanjang muteri Ngawi itu mungkin 2 juta, karnaval itu mungkin nggak sampai 2 juta orang yang ikut. Tapi ini 2 juta orang, bayangkan tiang awannya seperti apa. Ini jumlahnya manusia berapa ya, ini 300-400 dengan AC seperti ini. Bayangkan kalau gedung ini 1000 orang, di panas terik siang hari butuh berapa AC. Zaman sekarang ya. Dan mereka gak kepanasan. Di malam hari Tuhan sediakan tiang api supaya mereka gak kedinginan. 2 juta. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Di situ dikatakan mereka 40 tahun dipelihara Tuhan dengan mana surgawi. Pak Toto, saya tanya, kita nggak pernah tahu mana rohani, mana itu seperti apa. Tapi membiayai 2 juta orang 1 minggu aja. Siapa yang mau? Dua juta orang aja seksi konsumsi terbaik. Hanya untuk 1 hari aja. Mungkin gak ada yang berani. Untuk 2 juta orang, Tuhan memberikan mana selama 40 tahun. Mungkin hidup kita sudah ada yang lebih dari 40 tahun. Tapi ini 2 juta jiwa dipelihara Tuhan selama 40 tahun. Bahkan Ibu Gembala sering ngomong, sepatu mereka aja terbuat dari apa? Sini ada yang sepatunya sudah 10 tahun mungkin. Ini 40 tahun berjalan di padang pasir. Dan sepatunya gak rusak sama sekali. Dan mereka
Semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Kalau tadi ngomong tentang makanan, oke lah, mungkin Ko Andi kuatlah puasa 1 minggu gak makan. Tapi kalau Ko Andi 1 minggu aja gak minum, 1 hari aja siapa yang kuat di sini gak minum air. Saya gak mau menyebut merek, harga 1 kemasan botol, ya wis, air isi ulang aja 1 galon, kalikan 2 juta, kalikan 40 tahun. Berapa nilainya Ko Andi? Gak usah air yang murni ya, air isi ulang aja 1 galon. Itu mungkin bisa untuk berapa minggu ya? Untuk 1 orang ya. Ini untuk 2 juta orang selama 40 tahun. Wow. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Dan pagi hari ini, Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita. Semua hal yang mustahil, bahkan tadi saya kelewatan, laut itu dibelah. Itu mungkin SeaWorld pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Enggak ada sebelumnya. Tapi sekali lagi Paulus mengingatkan, jangan lupa. Karena seringkali sebagai manusia, kita seringkali melupakan apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan di dalam kehidupan kita. Wow. Kita ini menyembah Tuhan yang sedemikian dahsyat luar biasa. Apakah semua cerita di Alkitab ini hanyalah dongeng? Apakah kita lupa kalau perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun. Maaf, istri saya pendarahan 1 bulan saja. Saya sudah bingung. Ini 12 tahun. Tuhan sembuhkan. Bulan lalu saya sampaikan, seorang buta Bartimeus, yang buta enggak tahu sejak lahir atau enggak, Tuhan sembuhkan. Yusuf yang dikhianati, dijual, dipenjara, Tuhan sanggup angkat. 5 roti, 2 ikan, Tuhan sanggup pakai itu untuk memberi makan 5.000 orang bahkan sisanya. Pesan saya enggak berubah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hadir di tempat ini pagi hari ini, kita bukan menghadap raja, bukan menghadap presiden. Pagi hari ini kita hadir di tempat ini, kita menghadap satu pribadi yang dia adalah kasih, dia penuh kuasa, gak pernah berubah. Tapi seringkali sekali lagi saya katakan, kita lupa. Dan kita menganggap semua cerita di Alkitab yang tertulis kita ngomong, itu masa lalu. Sekarang kenyataannya bagaimana? Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kamu ini menyembah Tuhan yang hidup. Kamu ini menyembah Tuhan yang masih melakukan mujizat. Kamu ini menyembah Tuhan yang penuh dengan kasih. Sekotor apapun, seburuk apapun, dia tetap Tuhan yang penuh kasih. Karena dia adalah kasih. Serumit apapun, seenggak bisa apapun, dia tetap Tuhan yang mengatasi setiap kemustahilan yang ada dalam hidup kita.
Mungkin Bapak Ibu bisa lebih banyak menggambarkan, mencontohkan berapa banyak tokoh di Alkitab yang tertulis. Mereka mengalami hal-hal itu. Pertolongan Tuhan, kemustahilan demi kemustahilan dilewati. Karena Tuhan itu baik. Jadi pagi hari ini gak ada alasan untuk kita berkata bahwa hidupku selesai. Saya percaya satu hal ini. Kalau Tuhan bawa kita sampai sejauh ini, Tuhan gak mungkin membiarkan kita berjalan sendirian. Kalau kita ada sampai di fase ini, bahkan sampai di tahun 2023, tanggal berapa ini? Tanggal 17 Desember, berarti Tuhan belum selesai atas hidup kita. Sekalipun kita ngomong mungkin ini sudah selesai, tapi Tuhan belum selesai. Bahkan apa yang kita hadapi di depan, Tuhan masih menyediakan yang terbaik. Masalahnya ini tadi loh, jangan lupa. Jangan lupa. Satu hal yang kita boleh lihat ke belakang adalah bagaimana keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Bahkan di tahun 2023 ini saya percaya ada banyak hal keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah lakukan. Satu contoh lagi yang sangat luar biasa, ini manusiawi sekali, adalah ketika mungkin kita dibebaskan dari sakit penyakit. Di tahun-tahun yang lalu kita mengalami mujizat Tuhan. Dan mungkin tahun ini permasalahan kita berbeda datangnya. Mungkin tahun ini permasalahan kita datangnya adalah masalah ekonomi. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan yang melakukan mujizat atas kesehatan kita adalah Tuhan yang sama yang akan melakukan mujizat atas masalah ekonomi kita. Ini loh yang seringkali dilupakan oleh bangsa Israel juga. Pak Toto, Tuhan yang sama yang membuat Pak Toto akhirnya bisa menikah, maaf saya buat contoh, adalah Tuhan yang sama yang akan menjamin anak dan cucunya Pak Toto itu perkasa di bumi ini. Hanya bentuknya aja yang berbeda. Makanya Daud dengan gagah berani bilang sama Saul, orang yang gak bersunat ini, dia berani menantang barisan Allah yang hidup. Hanya bedanya Daud bilang, hambamu ini sudah sering menghadapi beruang dan singa. Hanya bentuknya aja yang berbeda jadi Goliat. Tapi Daud tahu satu hal ini, Tuhanku adalah Tuhan yang sama. Tapi bukankah seringkali ketika kita lihat beruang dan singa, oke, mereka gak bawa pedang, mereka gak bawa perisai, mereka gak pakai ketopong. Tapi ini Goliat, ini terlatih. Bawa pedang, bawa perisai, pakai ketopong. Tapi Daud tidak melihat itu. Daud melihat Tuhan yang sama yang menyertai aku selama aku berada di padang rumput adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai aku menghadapi Goliat. Sama dalam hidup kita pagi hari ini. Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan yang sama yang bisa mengangkat Yusuf dari sumur sampai dia berada di rumah Potifar, Tuhan yang sama yang diyakini Yusuf, dia yang akan mengangkat Yusuf dari penjara sampai menjadi nomor 1 di Mesir. Situasinya mungkin berubah Bapak Ibu, keadaannya mungkin berubah. Tapi Paulus mengingatkan umat di Korintus bahwa Tuhan yang sama yang membebaskan bangsa Israel
dari Mesir adalah Tuhan yang sama yang akan melakukan banyak keajaiban di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, ayat 5, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dibagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ketika saya baca ini Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini mulai dari ayat 5 sampai ayat 11, dan saya bercermin dalam hidup saya cuma nangis dan berkata, wow Tuhan, Engkau pribadi yang panjang sabar. Panjang sabar. Tapi seringkali kita selalu ngomong sama orang lain, kesabaranku itu ada batasnya. Tapi ketika saya baca ayat demi ayat ini, Tuhan cuma ingatkan. Ini poin yang kedua. Aku demikian sabar untuk menunggu beberapa orang di tempat ini. Satu minggu ini, siapa sih yang gak pernah bersungut-sungut? Saya pribadi saya ngaku, selama satu minggu ini, hampir semua jam doa saya, mungkin saat teduh saya, seringkali hanya meminta. Jarang sekali saya ngomong, Tuhan terima kasih. Seminggu ini. Bahkan kalau di sini katakan ada berhala-berhala. Pada waktu itu berhalanya adalah lembu emas. Ketika Musa naik ke gunung Tuhan dan Musa enggak turun-turun, mereka membuat lembu emas. Seberapa sering ketika kita berdoa, Tuhan gak jawab, Tuhan gak dengar, Tuhan gak jawab, Tuhan gak dengar. Kita mulai bergerak dengan cara kita sendiri. Kita mulai jalan dengan hikmat kita sendiri. Tanpa minta lagi tuntunan Tuhan. Ketika saya baca dari ayat 5 sampai ayat 11, hanya satu hal yang simpel, poin yang kedua ini. Tuhan itu sangat-sangat sabar. Menunggu dan menunggu untuk sungguh-sungguh kita mau berbalik kepada Tuhan. Saya baca ini, ya ampun Tuhan. Dari ayat 7 aja sepertinya ya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Pak Toto sering ngomong, ini loh sudah jadi berhala zaman sekarang. Kita bangun tidur aja
yang dicari ini. Kita bangun tidur aja yang dilihat kita apa Toto? Enggak. Medsos. Saya cuma bilang, Tuhan Engkau sabar. Sangat sabar. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Perjanjian baru menulis, ketika engkau melihat wanita dan engkau mengingininya, engkau sudah engkau sudah berbuat cabul dalam hatimu. Tuhan demikian sabar, Bapak Ibu. Dan poinnya adalah ini. Seringkali ya, saya ya, gak tahu kalau Bapak Ibu, kita menggunakan energi kita menggunakan ngotot sama Tuhan, justru bukan untuk kita melangkah kepada kebenaran, tapi seringkali kita ngotot menggunakan semua energi kita untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Seharusnya energi yang sama yang kita ngotot, Tuhan aku gak bisa ngampuni orang itu. Aku gak bisa ngampuni suamiku, aku gak bisa ngampuni istriku, aku gak bisa ngampuni orang tuaku. Aku gak bisa ngampuni orang yang sudah menipu aku Tuhan, sampai aku hancur seperti ini. Ini gara-gara dia. Kita demikian ngotot, kita demikian luar biasa memegang itu erat-erat, hingga kita bersih tegang dengan Tuhan. Tapi kita jarang sekali loh memakai energi kita ketika kita sudah berdoa 1 kali gak dijawab, 2 kali gak dijawab, 3 kali gak dijawab. Kita gak sengotot itu. Tapi untuk menyimpan sakit hati kepada pemimpin kita, kepada gembala kita, kepada orang yang sudah menyakiti kita, kita bisa ngotot sama Tuhan. Kita bisa berkata, enggak, aku gak mau ngampuni. Enggak, aku gak mau berubah. Kalau aku ngerokok, ya aku ngerokok aja. Kenapa? Kita demikian ngotot untuk hal ini. Tapi untuk masalah yang seharusnya kita ngotot, kita berlutut, mungkin kita delosor, justru kita gak melakukannya. Inilah yang saya katakan. Kalau kita hidup di zaman bangsa Israel itu, saya gak tahu. Tapi saya sadar, saya mungkin bukan Yosua dan Kaleb. Saya termasuk orang yang dibinasakan di padang gurun. Bahkan terakhir Bu Ella chat dengan saya. Kita gak mau ngotot untuk taat. Tapi untuk ketidaktaatan, kita bisa ngotot 40 tahun. Yang seharusnya berapa hari Tante? 11 hari. Seharusnya 11 hari ketika kita ngotot mau Tuhan, oke, aku mau taat 11 hari, aku lewati padang gurun ini. Kita memilih untuk tegar tengkuk dan kita ngomong, aku gak mau, gak apa-apa aku kepahitan 40 tahun, gak apa-apa aku benci orang tua aku 40 tahun, gak apa-apa aku benci suamiku 40 tahun, gak apa-apa aku benci anakku 40 tahun, gak apa-apa aku menyimpan dosa ini 40 tahun. Daripada kita memilih melewati 11 hari di padang gurun itu dengan ketaatan. Dan saya bilang bagi hari ini, itulah yang saya katakan, kesabaran Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih dengar firman pagi hari ini,
berarti Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya buat hidup kita. Gak tahu, beberapa di antara kita sudah ngotot berapa puluh tahun. Mungkin ada yang sudah 40 tahun. Tapi please Bapak Ibu, di ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dan kita semua percaya bahwa kita sudah berada di zaman akhir itu. Mari Bapak Ibu, saya nggak akan memperpanjang. Saya sharing dengan beberapa anak muda. Alkitab mencatat, Tuhan aja loh bisa membuat, bahkan kita juga mengalami, sapi yang sulit melahirkan. Rusa betina Tuhan bisa buat melahirkan. Bahkan tadi lagu pujian, gunung-gunung bisa bersorak, batu-batu bisa memuji nama Tuhan. Tapi satu hal yang paling susah, apa itu? Mengubahkan hati manusia. Tapi kalau Tuhan sudah mengubahkan hati manusia, enggak ada satu situasi pun yang enggak bisa Tuhan ubahkan. Saya menyadari yang paling susah, dan ini hanya bisa dikerjakan oleh satu pribadi, Roh Kudus yang ada bagi hari ini. Untuk bagaimana kita mengasihi suami kita, bagaimana kita mengasihi anak kita, bahkan buat beberapa orang tua mengasihi menantu kita, hanya bisa dikerjakan oleh satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Main musik bisa kembali. Dan ini kebenarannya. Kalau Tuhan sanggup mengubahkan hati kita, berarti Tuhan terlalu sanggup untuk mengubahkan situasi kita, Bapak Ibu. Ayo, saya review lagi. Sadari satu hal ini. Kita menyembah Tuhan yang gak terbatas. Tuhan yang sama yang membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir yang saya sudah ceritakan tadi. 2 juta selama 40 tahun. Saya rasa mungkin perusahaan terbesar di Indonesia pun kalau membiayai makan dan minumnya aja untuk 2 juta orang selama 40 tahun, belum penginapannya, mungkin belum sepatunya, belum pakaiannya. Mungkin sudah habis hartanya ya Pak Andi ya. Tapi lihat, hari ini kita masih bisa tersenyum. Kita masih bisa bersuka cita. Ayo, pagi hari ini angkat hatimu. Angkat kepercayaan kita. Kuatkan kepercayaan kita. Tuhan, aku tahu kalau aku dulu ditolong, hari ini pun Tuhan pasti tolong. Aku terlalu percaya. Mari kita bangkit berdiri. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku,
Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu. Amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan ya Tuhan, selamanya kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Amin, amin, amin. Nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan soraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah. Pagi hari ini biar kesadaran akan siapa Engkau Tuhan itu sungguh-sungguh masuk atas hati kami, atas pikiran kami. Gunung tunduk, laut Kesadaran akan Engkau itulah yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan, mengubahkan cara pandang kami. Yes. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah. Ini kami Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
dalam hidup kami sehingga kami pulang membawa sesuatu pengenalan yang baru akan Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang lebih taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita sesaat lagi akan melihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kepada tim multimedia, saya persilahkan. Salam Jemaat GPL Sada yang luar biasa. Mari kita sambut bulan ini dengan penuh sukacita. Berikut kita akan memperhatikan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Perayaan Natal Elsadai Kids diadakan hari Selasa tanggal 19 Desember pukul 4 sore di gereja. Perayaan Natal Warga Senior diadakan hari Rabu pukul 10 pagi di Panti. Datang sebagai penebus dosa manusia. Perayaan Natal Lapas diadakan tanggal 20 Desember pukul 10 pagi bertempat di Lapas Ngawi. Harapan bagi setiap manusia. Hadiri ibadah KKR dalam rangka merayakan Natal hari Minggu sesi 1 pukul 8 pagi, sesi 2 pukul 4 sore. Dengan pembicara tamu Bapak Pendeta Roni Kristanto dari Salatiga. Kasih Tuhan, biar damai Natal diam di hati kita. Dalam rangka ibadah spesial tutup tahun tanggal 31 Desember, panitia menerima sumbangan berupa door prize. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menyumbang, bisa dibawa ke gereja, dan info lebih lanjut silakan menghubungi panitia atau staf gereja. Bagi anak-anak di tempat yang maha tinggi. Demikian pengumuman kegiatan gereja minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat pemasukan untuk Natal dalam bulan ini. Bisa ditayangkan? Sambil menunggu saudara, setelah ibadah sesi 1 ini, oke, konsentrasi aja dulu ya. Saldo Natal, saudara bisa cek nomor saudara. Total 7.700.000. Dana yang diperlukan sekitar 16 juta. Ya, saya percaya pasti tercukupi. Dan kayaknya kita melihat, kita mendengar tadi firman Tuhan. Saudara, saya madek tadi baru diingatkan Tuhan. Iya ya, 40 tahun. Kalau satu orang tuh dananya umpamanya 10.000, kita Natalan kayak gini ya, umpamanya 10.000 satu orang. 2 juta itu berarti sekali makan 600 juta, tak hitung tadi. 2 juta kali 10.000. 200 juta. Sehari berarti 600 juta. Tuhan ngomong sama saya, siapapun yang terkaya di dunia ini tidak akan sanggup membiayai 2 juta orang makan. Sekali makan 10.000 dalam tempo 40 tahun. Tanpa mereka menghasilkan apa-apa. Kalau aku memelihara mereka dan aku sanggup, berarti aku pun sanggup memelihara kamu. Pengno dewe nanti ya di rumah ya, padha ngitung dewe-dewe. Sedina 600 yuta, pengno peng sewulan, bar kuwi pengno peng setahun, bar kuwi pengno peng 40 tahun. Ora mudeng aku saudara. Kuwi mbuh berapa angkanya? Itulah Tuhan kita yang besar. Ya, setelah ibadah sesi ada donor darah, kayaknya sudah siap di situ. Terus ada potong rambut pria gratis, ayo sing gondrong-gondrong silahkan. Tapi kayaknya yang motong cuma satu ini,
Ya, ada potong rambut pria ya, khusus pria, yang wanita belum datang ini yang bisa motong. Nah, nanti malam ada siaran mimbar agama Kristen yang dilayani oleh gereja kita. Jangan lupa kerja bakti panitia dan jemaat hari Sabtu jam 8 karena gereja ini pasti akan diatur, kursi-kursi akan diatur merapat, jadi ada kerja bakti jam 8 atau jam 9 pagi hari Sabtu di gereja. Nah, besok Minggu ibadah KKR Natalnya jam 8, jangan keliru. Jam 8 supaya saudara bisa sarapan di rumah masing-masing. Maksudnya begitu ya. Karena kita tidak ada konsumsi, maka saudara makan dulu di rumah dengan baik. Dan dari yang di desa-desa tidak terlalu pagi lagi. Tidak jam 4 berangkat, Mbah Gimbol sudah tak kasih tahu, tak suruh berangkat. Walah pura naik bis gitu ya, bingung. Kalau jam 4, jam 5, nah sekarang bisa berangkat jam 6. Berarti sudah sarapan semuanya. Sesi 1 jam 8 pagi, sesi 2 ibadah KKR-nya jam 4 sore. Nah, Departemen Anak mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menyumbang Natal anak, baik dana maupun konsumsi, snack dan yang lain-lainnya. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati saudara semua. Nah, hari ini kita akan berdoa bagi beberapa jemaat yang sakit, yaitu Ibu Ana, istri dari Pak Anang, nanti jam 11 akan dirujuk ke Solo. Alvin, putra dari Bapak Sukat, juga ada di RSU Ngawi. Saudara, jaga kesehatan baik ya, bahwa Tuhan itu tetap baik bagi kita. Nah, hari ini Pak Bambang melayani di GUP Bandung pagi ini. Kemarin Pak Bambang harus melayani Natal di Pasundan. Ya, Pasundan, jadi orang-orang asli Pasundan. Mereka yang percaya kepada Yesus. Kemarin sore Pak Bambang harus melayani retreat Natal di Pasundan. Saya percaya kasih setia Tuhan ada pada kita semuanya. Ada yang baru pertama kali ini hadir? Kalau besok Minggu saudara ingin membawa teman-teman saudara yang susah, yang frustasi, yang sakit tidak sembuh-sembuh, yang sudah mau bunuh diri, ajak aja ibadah Natal karena besok Minggu adalah ibadah KKR. Saya percaya tim doa akan berdoa supaya lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami pagi hari ini Kau singkapkan kepada kami bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Tuhan yang selalu setia menunggu kami. Bahkan kasih-Mu tidak pernah berubah. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama buat teman-teman kami yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat dengan bilur-bilur-Mu. Kami berdoa bagi Bu Ana, kami berdoa bagi Alvin, kami berdoa bagi Pak David. Kiranya Tuhan melawat dengan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan kami mengirim bilur-bilur-Mu dengan kasih setia-Mu. Kami percaya akan terjadi kesembuhan. Amin. Sekarang kami mengangkat persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu, karena kami memberi dari hati kami. Dengan kerelaan hati kami bahwa pemeliharaan-Mu itu cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kami. Kuduskan persembahan kami ini dalam nama Yesus. Kami sepakat berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya menjelang pemilu ini Tuhan melindungi bangsa dan negara kami. Amin. Dari kerusuhan, dari hal-hal yang tidak benar. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau mengasihi kami dan Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara. Karena kami anak-anak Tuhan di bangsa ini berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, tengadahkan tanganmu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang beribadah menyembah kepada Tuhan yang hidup dan besar. Dan biarlah hari ini Engkau pulang dengan damai sejahtera. Pulang dengan penyertaan Tuhan. Pulang dengan berkat Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan Allah yang memelihara orang Israel selama 40 tahun di padang gurun akan menyertai hidup saudara dan saya. Ketika engkau dan saya menjadi pelaku firman, maka kuasa firman Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, sawah ladang ternakmu diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kesehatan, kekuatan akan menyertai kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dia menyertai kita. Dalam nama Yesus. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di bunganya berhasil. Jaminan wajah yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan menyertaku, penuhiku, damai dan menyertakanmu. Damai dan penyertaanmu penuhiku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala anugerah dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan pulang, berkati kami dalam perjalanan pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.